perbuatan, perkataan, bacaan apapun yang datang dari Nabi itu yang paling bagus. Salawat yang datang dari Nabi itu yang paling bagus. Tapi hari ini hadir yang mengatasnamakan salawat-salawat yang ditulis oleh seseorang yang hanya 400-500 tahun sebelum ini. Artinya ribuan tahun sepeninggal Nabi, salawat itu belum ada. Kemudian diklaim nenang terbaik, sehingga salawat yang diajarkan Nabi tergeser. Hadis yang Nabi sampaikan akan datang pada akhir zaman, Dajjal-Dajjal yang pembohong. Apa gawiannya itu? Ya'tunakum bil ahadis. Dia datang membawa berita agama dengan berita-berita palsu. Allah akan jaga dalam keseharian agar tidak terperangkap kepada perbuatan-perbuatan dosa. Luar biasa nih. Dijaga. Kemana aja arah kita dibimbing oleh Allah. Sehingga tidak terperangkap kepada dosa. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian kita malam tadi sampai pada hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga. Tentang apa? Tentang amal-amal yang diperintahkan. Hari ini bacaan amal banyak sekali, tapi setelah dilacak itu tidak diperintahkan dari Nabi. Dan bacaan seperti itu yang menguasai kehidupan umat. Sehingga bacaan-bacaan sunnah yang diperintahkan tergeser. Karena banyaknya bacaan-bacaan yang tidak sunnah. Bacaan-bacaan yang tidak diajarkan. Sehingga pada kajian kita ulun beberapa malam ini masih mengangkat ada bacaan-bacaan yang disunnahkan yang tertinggal. Yang hampir kita kada baca lagi. Karena banyaknya bacaan-bacaan yang lahir ribuan tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan itu diakui bacaan yang paling bagus. Amalan yang paling bagus. Kada ada bapak-bapak amalan yang paling bagus tuh kecuali mencontoh kepada Nabi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan, kemudian Allah ingin menguji kepada setiap manusia siapa yang paling bagus amalnya. Siapa orang yang paling bagus amalnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan, perkataan, bacaan apapun yang datang dari Nabi itu yang paling bagus. Salawat yang datang dari Nabi itu yang paling bagus. Tapi hari ini hadir yang mengatasnamakan salawat-salawat yang ditulis oleh seseorang yang hanya 400-500 tahun sebelum ini. Artinya ribuan tahun sepeninggal Nabi, salawat itu belum ada. Kemudian diklaim nenang terbaik. Sehingga salawat yang diajarkan Nabi tergeser. Contohnya apa? Salawat Ibrahimiyah. Ya insya Allah kalau masih sholat aja masih terbaca. Karena salawat Ibrahimiyah ini wajib dibaca di setiap sholat. Tahiyat subuh tadi kita baca enggak? Kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Versi 1. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ada lagi salawat yang sama tapi innaka Hamidum Majidnya satu kali. Juga sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulama sepakat bapak-bapak, ini salawat yang terbaik. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Allah, oleh Nabi sebagai rukun dalam melaksanakan ibadah salat. Apabila salawat ini kada dibaca, salat subuh tadi, maka salat subuhnya kada sah. Nah, ayo coba pian umpamanya kita ganti bang, lawan salawat yang lain, sahkah salat subuh kita? Tidak sah. Dengan salawat hari yang dikatakan paling baik, kada sah. Asyhadu an la ilaha illallah tasyahud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salawatnya apa? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman.
Sah kada salat subuh kita? Kada sah. Kada sah. Ini maksud ulun, kadang-kadang amalan-amalan sunnah itu tergeser oleh datangnya amalan-amalan yang tidak datang dari Nabi. Ulun tidak mengatakan tidak baik, tidak. Tapi bukan datang dari Nabi. Sementara amalan yang diakui kebaikannya adalah datang dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua kemarin adalah dengan membaca, menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Iya kah tadi malam lah? 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Seterusnya sampai apa? Sampai faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat ke-10. Itu apa? Usima minad dajjal. Dilindungi daripada fitnah-fitnah dajjal. Dajjalnya datang atau sudah? Karena hari ini jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dajjal itu sudah turun tapi belum bongkai. Wallahu alam, kita kan mengerti soal itu. Masa bisa sembunyi dajjalnya sudah turun umpamanya. Ada yang mengatakan dajjal sudah turun di mana? Di India. Tapi belum keluar. Yang jelas fitnahnya sudah berhamburan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tahu fitnah dajjal itu mulai zaman Nabi? Karena Nabi sunnahkan untuk membaca di setiap sholat 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Mulai waktu itu Nabi sudah mengajarkan. Ya Allah, hamba berlindung daripada fitnah-fitnah dajjal. Daripada fitnah-fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu ulun terpaksa mengulang Pak, karena ada kaitannya dengan sebuah hadis yang tadi malam kita angkat. Imam Muslim meriwayatkan, satakunu fi akhiriz zaman, kata Nabi, dajjalun kadzabun. Ini bukan dajjal yang satu itu. Nanti akan datang pada akhir zaman dajjal-dajjal yang pembohong. Yang Nabi katakan dajjal-dajjal ini banyak dajjalnya. Kalau yang Nabi pinta dalam doa itu apa? Masihid Dajjal. Dajjal yang akan datang dan dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina nanti pembunuhannya. Tapi hadis yang Nabi sampaikan akan datang pada akhir zaman Dajjal-Dajjal yang pembohong. Apa gawiannya itu? Ya'tunakum bil ahadis. Dia datang membawa berita agama dengan berita-berita palsu. Atas nama agama tapi beritanya palsu. Ada atau kada pian bisa menilai masing-masing. Malam tasmu antum wala abaukum. Dan kisah itu kamu kada mendengar sebelumnya. Dan juga bapak-bapakmu, kai-kaimu, datu-datumu nang bahari lebih dulu pada kita hidup, kada pernah mendengar cerita itu. Datang cerita-cerita baru mengatasnamakan Islam. Ternyata kata Nabi, ini dibawa oleh dajjal-dajjal pembohong. Fa iyyahum wa iyyakum, fa iyyakum wa iyyahum. Waspada oleh kalian. Hati-hati oleh kalian. Karena itu apa? La yudillunakum, akan menyesatkan kalian. Jika kalian terima itu akan menyesatkan kalian. Nauzubillahi min dzalik. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kayak apa mengkontor itu agar kita tidak termasuk baca setiap hari 10 ayat, Pak. Apa? Surah Al-Kahfi. 10 ayat. Insya Allah, Pian, kalau sering membaca, kadosa 10 ayat. 110 Pian mampu membaca. 110 ayat itu artinya satu surah. Satu surah. Al-Kahfi sebenarnya kan tapi banyak lebihannya daripada surah Yasin. Karena Yasin 83, Al-Kahfi 110. Sekitar 20 ayat, 30 ayat lebihnya. Tapi kenapa Al-Kahfi kita tapi hafal? Karena kada tapi dibaca. Yasin kenapa hafal? Saban malam Jumat Yasinan, baca Yasin, keluar lontong, keluar nasi kuning. Jumat depan Yasin pulang. Karena ada yang beristilah menghafal Yasin tetapi hafal Pak Yasin. Karena ada lontong, ada nasi kuning. Itu Al-Kahfi coba.
Jika Al-Kahfi kita baca saban malam Jumat, kada yasinan ngarannya. Oh ini kemana yasinan kah? Karena yasin dibaca. Jika Al-Kahfi dibaca, kada yasinan lagi apa? Mungkin pian terserah pian aja. Kahfian kah kita kahfian banyak baca surah Al-Kahfi. Nah, kemudian hadis yang terakhir malam tadi, hadisnya banyak sekali. Hadis yang keempat lah malam tadi malah. An Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu ahabbul kalam ilallahi arba'. Ada 4 perkataan yang paling Allah cintai. 4 perkataan yang paling Allah cintai. Sebelum ulun teruskan hadis ini, pasti bapak-bapak sudah tahu apa 4 perkataan itu. Apa Pak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa manfaatnya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim 2137 nomor hadis, Allah akan jaga dalam keseharian agar tidak terperangkap kepada perbuatan-perbuatan dosa. Luar biasa nih. Dijaga kemana aja arah kita dibimbing oleh Allah sehingga tidak terperangkap kepada dosa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksud ulun yang kayak ini yang dibacai. Karena ini diperintahkan oleh Nabi dengan fadilat yang sangat tinggi. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at al-syams. 1 kalimat yang kalian baca, 4 kalimat yang kalian baca 1 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih kucintai daripada benda yang ada di dunia ini yang disinari oleh matahari. Apa yang disinari oleh matahari? Termasuk kita. Bumi dan segala isinya itu disinari oleh matahari. Kata Nabi, lebih kucintai daripada itu. 1 kalimat yang sangat mulia. Itu bacaan. Kemudian hadis yang berikutnya, apa? Amalan apa yang bagus kita baca? Doa apa yang paling bagus kita baca? Hadis ini dari Mu'az bin Jabal, seorang cendekiawan, pemuda yang Nabi tunjuk paling muda di antara 4 sahabat untuk mengajarkan Al-Quran. Uzil Quran bi arba'ah. Kalian belajar kepada Al-Quran, belajar Al-Quran kepada 4 sahabatku. Ini guru Al-Quran pertama kali, Pak. Pertama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sudah dewasa, orang tua. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Sudah tua. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Ini masih muda. Masih remaja. Dan yang keempat, Salim Maula Abu Huzaifah. Seorang budak Abu Huzaifah, tapi ahli membaca Al-Quran, belajar lawan Salim Maula Abu Huzaifah. 4 ini yang ditunjuk Nabi sebagai guru Al-Quran pertama di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ujar Mu'az, anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Bismillah. Rasulullah SAW mengambil 2 tanganku. Kayak apa mengambilnya? Banyak ulama menerjemahkan dengan bermusafahah. Diambil oleh Nabi tanganku. Kemudian kami berpegangan. Itu Pak, luar biasa sahabat Nabi ini. Kemuliaannya, mereka ada bersama Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Khairun nasu qarni. Manusia yang paling baik yang hidup bersamaku. Nabi memperlakukan Mu'az. Mu'az, ambil tanganku diambil, Nabi dipegang oleh Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Ya Mu'az, inni uhibbuka, inni uhibbuka, inni uhibbuka. Wahai Mu'az, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Ini tidak akan terjadi bapak-bapak, kecuali hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintaimu, wahai Mu'az. Kemudian setelah Nabi mengatakan cinta kepada Mu'az, wa usika ya Mu'az, aku wasiatkan kepadamu, hai Mu'az. Apa wasiatnya? La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca kan? Kita baca tadi setelah salat. Ini satu doa yang sangat mulia diajarkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal.
Dan doa itu masuk di dalam apa? Masuk di dalam zikir setelah sholat. Masuk dalam zikir setelah sholat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, termasuk Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, seterusnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu zikir dalam sholat. Zikir di dalam sholat. Jangan pernah lupa baca di setiap selesai sholat. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita selesai sholat, maka jangan kada berzikir. Jangan kada berzikir setelah sholat. Karena zikir setelah sholat ini nilai ganjarannya luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang mudahnya begitu salam langsung angkat kaki, langsung ditinggalkan, zikirnya ditinggalkan. Ternyata di luar ngobrol, TikTok dan sebagainya. Jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Atani laila tabaraka wa ta'ala, satu malam aku bermimpi bertemu Allah Ta'ala fi ahsani surah, pada rupa yang terindah. Nabi kada gambarkan lagi indahnya kayak apa, dan kita kada boleh menggambarkan kayak apalah indahnya rupa Allah Ta'ala, jangan digambarkan karena akan terjadi kesesatan. Kemudian Allah Ta'ala berkata, ya Muhammad, hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan malaikat di langit sana? Malaikat sedang berbincang sesuatu di langit sana. Tahukah engkau apa yang diperbincangkan malaikat? Nabi menjawab, la ya Rabb, ulun kada tahu ya Allah. Ulun kada tahu. Pawadu ayadai, maka dia meletakkan dua tangannya di atas dua bahuku. Allah meletakkan dua tangan di atas dua bahu Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi tangan Allah Ta'ala itu jangan dibayangkan kayak tangan kita. Berapalah jarinya Allah Ta'ala, ini akan terjadi kesesatan. Kita memiliki satu keyakinan, keimanan bahwa Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'. Demikian Al-Quran mengatakan. Allah Ta'ala itu kada pernah sama sesuatu. Kada kau dibayangkan sesuatu. Allah meletakkan tangannya di dua bahuku, maka terasa dingin dada ini. Terasa dingin. Dan terbukalah hijab, aku tahu apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Balik lagi Allah bertanya, hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, apakah kau sudah tahu apa yang terjadi di langit sana? Naam ya Rabb. Hamba tahu sudah, wahai Allah. Engkau membukakan hijab di dalam mata hati hamba. Maaf bapak-bapak, bukan mata kepala. Yang terjadi di langit sana bukan mata Nabi yang seperti mata kita. Ini mata hati terbuka. Sehingga tahu yang terjadi di langit sana. Ada apa kata Allah di langit sana? Maha suci, Allah mengerti, Allah tahu. Tapi hadis ini sebagai pelajaran yang panjang. Yang pertama kata Nabi, fil kafarat wad darajat. Malaikat di langit sana berbicara tentang pengampunan dosa bagi umat Nabi Muhammad. Wad darajat, dan mengangkat derajat. Mal kafarat, pengampunannya itu apa? Al kafarat al muqsu fil masjid ba'da shalah. Dalam masjid selesai sholat, rugi besar. Pada saat salam, langsung angkat kaki. Abdullah bin Mubarak duduk bersama seorang laki-laki. Kemudian setelah selesai salam, dia langsung angkat kaki. Ditarik gamisnya oleh Ibnu Mubarak, duduk. Kenapa engkau tidak butuh sama sekali kepada Tuhanmu? Allah menyiapkan kesempatan untuk berzikir dan meminta. Langsung hendak angkat kaki. Ini dianggap oleh Ibnu Mubarak orang yang sombong. Orang yang angkat kaki. Setelah apa? Setelah sholat tanpa membaca zikir. Tanpa membaca zikir. Nah jadi ini mulianya zikir setelah sholat. Kada panjang kada. Zikir setelah sholat kada panjang. Banyak zikir-zikir yang lain yang panjang-panjang kita baca. Setelah sholat tidak kita baca. Yang kedua, wa kasratul qata alal masjid, membanyakkan langkah menuju masjid. Yang paling jauh, paling banyak langkahnya. Tapi ini dihitung, kada langkah lagi yang dihitung. Karena naik kendaraan seberataan. Kayak apalah Allah Ta'ala menghitung, kada usah urusan kita, itu menyakiti kepala kita. Kita kada usah tahu kayak perhitungannya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, isbagul wudu bil makari,
memperbaiki wudu pada saat dia tidak suka berwudu. Di suasana yang sangat dingin, kemudian dia baiki wudunya. Maka inilah 3 golongan manusia yang dosanya berjatuhan. Malaikat heboh membicarakan 3 amal ini. Hadis sahih ini mengatakan apa? Kata Allah Ta'ala, fa'in fa'alta zalik, jika umatmu melakukan itu, wahai Muhammad, apa? Asa bi khairin wa mata bi khairin, akan menjadi hidup terbaik dan mati yang terbaik. Matinya baik, hidupnya baik. Itu harapan kita sebenarnya. Itu harapan kita. Jadi bapak-bapak hadirin rahimakumullah, tidak ada keperluan yang harus kita buru-buru. Kecuali kita duduk berzikir. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu pengampunan yang terbesar yang dihebohkan oleh para malaikat. Termasuk di dalamnya zikirnya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian hadis yang terakhir, Pak. Ulang tahu keperluan pian anak mantar, anak cucunya sekolahnya lah. Kemudian hadis yang terakhir, Nabi Muhammad SAW berjalan. Setelah salam ditinggalkan Nabi. Nah ini ada kan solusi. Setelah salam Nabi tinggalkan, kada sempat Nabi berzikir. Sampai datang matahari terbit. Sampai datang matahari terbit. Beliau menemui istrinya Juwairiyah yang menyelesaikan zikirnya. Dan sampai matahari terbit. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, apa kata Nabi? Aku membaca 4 kalimat, wahai istriku. Yang 4 kalimat itu dibaca, maka menggantikan zikir yang tidak terbaca. 4 kalimat itu kubaca menggantikan zikir yang tidak terbaca setelah sholat. Tapi ini bukan tiap hari. Karena malas duduk, lalu 4 kalimat ini aja yang dibaca. Ini pada kondisi-kondisi tertentu, di pesawat umpamanya ditunggu, jam penerbangan boleh. Apa 4 kalimat itu? Sebanyak 3 kali aku baca, dan pahalanya setara dengan engkau duduk berzikir pada tempat sholat sampai terbit matahari. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Apabila menuntungakan zikirnya, kada sempat ketinggalan pesawat umpamanya. Boleh tinggalkan. Kemudian dalam perjalanan baca 3 kali ini. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Itu amal-amal yang disunnahkan, amal-amal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan amal-amal yang jangan pernah kita tinggalkan. Apalagi terganti dengan amal-amal yang tidak sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.